dalam dunia pekerjaan maupun hidup, evaluasi atas apa yang terjadi dan dilakukan itu seringkali sangat penting untuk pembaharuan diri atau istilah yang mentereng upgrading untuk diri sendiri maupun juga untuk usaha. Dan itu menjadi sebuah kewajiban baik secara pribadi maupun dalam hidup bersama. Apalagi kita hidup di tengah rutinitas kesibukan yang syarat persaingan, kompromi, dan seringkali banyak mengandung kesenangan yang sesaat. Demikian pun dengan orang-orang Kristiani, kita semua yang hidup saat ini juga sangat penting untuk membuat evaluasi terhadap orientasi hidup dan karya pelayanan kita. Saya kira kita bisa belajar dari Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi. Dia membuat evaluasi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk para murid yang mendengarkan pewartaan Paulus. Ada beberapa poin yang menjadi evaluasi Paulus. Yang pertama, Paulus punya konsep pelayanan yang jelas. Ia tidak ragu sedikit pun akan panggilannya sebagai seorang pengabar Injil, meskipun dia tahu bahwa penderitaan atau kematian adalah bagian dari pelayanannya. Saya kira ini bisa menjadi satu evaluasi untuk diri sendiri, bahwa dalam hidup, pelayanan maupun identitas kita sebagai orang Kristiani harus jelas, bukan abu-abu. Kadang-kadang kita sebagai seorang murid Kristus mengakui sebagai murid Kristus saat kondisi atau mood kita sedang baik. Tapi saat mood kita kurang baik, kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh mengakui sebagai seorang murid Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus dalam pewartaan tidak hanya ingin menyenangkan telinga pendengarnya. Sasaran pewartaan Paulus adalah supaya orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Maka kita ingat kata-kata Rasul Paulus, entah baik atau tidak baik waktunya, tugasmu hanyalah mewartakan Injil. Bagi Paulus, Injil harus disampaikan, baik atau tidak baik waktunya. Dan saya kira ini jadi evaluasi juga untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sungkan, kadang-kadang kita enggan untuk menyampaikan kejujuran, kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita, hanya karena kita takut ditolak dan dibenci oleh mereka. Memang orang bilang jujur itu pahit, tetapi yang pahit ya justru menyembuhkan. Banyak kali obat-obat yang mujarab itu adalah obat-obat yang pahit. Dan kejujuran itu juga pahit, tetapi menyembuhkan dan menyehatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Paulus berorientasi pada tujuan akhir, yakni menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Dan saya kira kita dengar tadi apa yang menjadi doa Yesus, bahwa dia juga menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepada dia. Anda dan saya, kita semua diberi tugas masing-masing oleh Tuhan, baik di dalam keluarga, dalam komunitas pelayanan, di gereja maupun di dalam masyarakat. Mudah-mudahan kita menjalani tugas bukan karena ambisi pribadi, tapi karena waktu dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.